terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kepada beliau yang terhormat Ustadz Abi Abdurrahman MPI kami persilahkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang mudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kajian kita bertemakan penyimpangan warisan di Indonesia. Ya, ini berkaitan dengan praktek pembagian waris di kalangan kaum muslimin yang ada di Indonesia, dan kita akan membahas beberapa yang ini menjadi umum yang dilakukan oleh keluarga muslim kita. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi waris itu sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Nah, tetapi penyerapan ini menimbulkan satu permasalahan. Kalau kita nanti merujuk kepada kamus besar bahasa Indonesia, di mana disebutkan waris itu menurut bahasa Indonesia adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Nah, kalau ini sejalan. Sehingga nanti ada namanya ahli waris asli, waris yang sesungguhnya seperti anak dan istri. Ada juga ahli waris yang itu sifatnya karib kerabat, waris yang dekat dengan hubungan kekerabatan. Nah, yang menjadi permasalahan adalah pembagian waris itu sah di negara kita, yaitu penerima warisan yang sah berdasarkan hukum agama dan hukum adat. Artinya apa? Dianggap sah dalam negara kita kalau pembagi itu berdasarkan agama atau berdasarkan adat. Nah, sehingga nanti akan muncul apa yang disebut dengan kompilasi hukum Islam. Nah, ini pun ada menjadi masalah-masalah dan itu adalah berkaitan dengan salah satunya pembagian waris. Nah, berbeda nanti di dalam bahasa Arab disebut dengan namanya mawaris. Mawaris itu secara bahasa berasal dari kata al-miras. Al-miras itu maknanya apa? Berpindahnya sesuatu milik seseorang kepada orang lain. Jadi ada perpindahan kepemilikan dari satu orang kepada orang lain. Maka ada istilah namanya apa? Para nabi itu adalah apa? Pewaris para ulama itu adalah pewaris para nabi. Seperti itu. Artinya apa? Apa yang dimiliki oleh para nabi itu dimiliki oleh para ulama berupa ilmu. Nah, dalam istilah lain disebut dengan faraid. Faraid itu secara etimologis adalah apa? Bentuk jamak dari faridah. Faridah itu artinya ketentuan, bagian atau ukuran. Nah, sehingga di dalam sebuah buku yang berjudul Fikih Mawaris oleh Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, beliau menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan waris itu ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima harta waris dan orang yang tidak berhak menerima harta waris.
termasuk di dalamnya apa? Kadar yang diterima dari ahli waris tersebut dan cara pembagian. Ya. Nah, oleh karenanya nanti ya, mempelajari hukum waris ini sifatnya fardu kifayah. Ya, jadi fardu kifayah. Tetapi menjalankan ketentuan waris itu sifatnya apa? Ya, wajib pada setiap orang yang hendak membagi harta warisan. Ya, apalagi nanti apa? Orang tua yang meninggalkan harta warisan. Nah, maka apa? Ya, selain mempelajari juga apa? Mengajarinya. Ya. Nah, sehingga ada beberapa sebab ya, kenapa kita ini wajib untuk belajar apa? Mewaris. Ya. Nah, sebab yang pertama adalah apa? Upaya untuk membagi harta warisan sesuai dengan apa? Syariat. Ya, karena nanti ini konsekuensinya sangat berat. Nah, ini disebutkan di dalam surat apa? An-Nisa ayat ke-14. Ya, walaupun nanti kita rangkaikan dengan ayat yang ke-13. Tilka hududullah ya, wa may yuti'illaha wa rasulahu ya. Itulah ketentuan-ketentuan Allah dalam masalah waris. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka yudkhilhu al-jannah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar, di mana dalam surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa dzalika fawzul 'azim, maka itulah keberuntungan yang sangat besar. Nah, pada ayat yang ke-14 disebutkan wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya dalam hukum waris, yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Maka dia dimasukkan ke dalam neraka sedang dia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang jadi konsekuensinya berat. Ya, kalau misalkan apa? Kita melanggar ya ketentuan-ketentuan Allah dalam masalah apa? Pembagian waris. Ya. Nah, ini yang pertama, ya, upaya kita membagi waris sesuai dengan syariat. Nah, yang kedua adalah apa? Perintah khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika Rasulullah SAW berkata kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah, karena itu adalah setengah ilmu dan ilmu yang dilupakan oleh orang, dan dia adalah pertama kali yang akan dicabut dari apa? Umat. Ya. Nah, jadi ilmu yang pertama kali dicabut dari umat Nabi Muhammad adalah ilmu tentang masalah apa? Waris. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan setengah ilmu? Ya, setengah ilmu itu artinya berkaitan dengan kematian dan juga berkaitan dengan apa? Kehidupan. Ya. Karena nanti apa? Ketika orang itu sudah meninggal, dia meninggalkan harta warisan. Nah, itu berkaitan dengan orang yang meninggal. Kemudian orang yang hidup mendapatkan apa? Ya, hak warisan tersebut itu adalah bagian daripada apa? Orang yang hidup. Ya. Nah, ada juga yang mengatakan setengah ilmu itu adalah apa? Bagian daripada apa? Ilmu itu sendiri. Nah, termasuk di dalamnya apa? Ilmu waris ini apa? Ilmu yang terlupakan. Ya. Nah, sehingga dalam kondisi tertentu, ya, karena ilmu ini apa? Ilmu yang sangat dilupakan, sehingga apa? Ilmu ini berbeda dengan ilmu yang lainnya. Ya. Nah, artinya apa? Banyak lupanya dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya, yaitu apa? Ya, masih banyak orang yang bisa menguasainya. Berbeda dengan apa? Ilmu waris. Sehingga ilmu waris itu apa? Ya, dicabut ya dari umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Sampai nanti apa? Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, ya. Ketika apa? Fitnah itu menyebar dengan dicabutnya ilmu waris,
sampai-sampai ada dua orang yang berseteru dalam masalah warisan namun tidak menemukan orang yang bisa menjawabnya. Ya, kalau sekarang mungkin masih ada ya orang-orang yang memiliki ilmu tentang masalah waris, di mana kita bisa bertanya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ilmu waris itu sejajar dengan mempelajari Al-Quran. Ya. Sehingga Nabi SAW mengatakan, ya, atau Umar bin Khattab pernah berkata, ya, ta'allamul faraid kama tata'allamul Quran. Ya, pelajarilah ilmu faraid sebagaimana kalian mempelajari Al-Quran. Jadi dia sejajar dengan Al-Quran. Ya. Nah, termasuk di dalamnya ya, ilmu waris itu mudah dan praktis. Ya, karena sudah ada stigma, wah ini susah gitu kan. Padahal kan sekarang banyak anak yang mempelajari matematik dengan berbagai macam rumus yang sangat rumit. Ya, bahkan nanti yang namanya matematik itu ada olimpiadenya dan seterusnya. Ya, sekarang ada dimodifikasi dengan ya istilahnya cara berhitung yang cepat dan seterusnya. Ya. Nah, padahal fikih waris itu sangat mudah dan praktis. Ya, seperti itu. Kalau kita mau mempelajari. Ya. Nah, kemudian ya, alasan berikutnya adalah supaya terhindar dari memakan harta secara batil. Ya, jangan sampai nanti kita memakan harta orang lain secara batil, walaupun ini kan sama-sama setuju, sama-sama ridho, sama-sama sepakat, tapi itu masuk dalam ya memakan harta secara batil. Ya. Nah, termasuk juga alasannya adalah meminimalkan sengketa warisan. Nah, sekarang ini berapa banyak sengketa warisan yang masih terus berlangsung. Ya, bahkan nanti tidak ada penyelesaiannya entah sampai kapan. Ya, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah menghindari penyimpangan dalam pembagian waris itu sendiri. Nah, kita akan membahas ya setidaknya nanti ada 10 penyimpangan pembagian waris di Indonesia. Itu kalau penyimpangan ini berarti sudah menyalahi aturan syariat. Ya, seperti itu. Nah, yang pertama ya, menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan. Nah, dibagi rata. Ya, dibagi rata. Ya, seperti itu. Ya. Padahal di dalam surat An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayyain. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Ya. Dan itu tidak dipengaruhi dengan struktur sosial. Karena dulu ada penelitian pada masa Menteri Agamanya Kiai Haji Munawir Ghazali, ya, itu penelitiannya di Kota Solo. Ya, di Kota Solo itu ya, justru yang bekerja itu banyaknya istri perempuan. Nah, suaminya ya mancing, ya. Suaminya nanti ya melihara burung, ya. Yang bekerja di pasar, yang berjualan itu ya, para istri. Sehingga kalau struktur sosialnya seperti ini terasa tidak adil. Ya, kalau begitu nanti ya dibagilah rata saja supaya adil. Nah, padahal yang namanya adil itu kan tidak mesti sama, dia proporsional. Ya, kenapa? Karena ketika laki-laki mendapat dua, itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk juga istri dan anaknya. Kalau istri dapat satu, maka itu untuk dirinya sendiri. Karena suami ada kewajiban memberikan ya nafkah. Ya. Nah, yang kedua, membagi waris ketika hidup. Ya, orang tua ya sebelum meninggal sudah membagi.
ini tanah untuk anak pertama, ya, ini rumah untuk anak kedua, nah, terus begitu, ya. Nah, sehingga membagi warisan sebelum meninggal itu maka bercampur di dalamnya 3 akad yang tidak jelas. Akad hibah, wasiat, atau was. Ya. Kalau itu yang dimaksud dengan hibah, maka harus merata. Hibah itu merata antara setiap anak. Ya, laki-laki perempuan itu sama. Ya. Kemudian hibah itu harus ada serah terima. Ya, serah terima. Jadi kalau hibah itu nanti akadnya sah kalau sudah ada serah terima. Jadi baru sekedar ucapan itu tidak menunjukkan sahnya hibah. Misalkan nanti saya kasih kamu rumah, itu belum sah. Ya, tapi kalau sudah diserah terimakan rumahnya berarti itu baru sah. Artinya kalau sekedar ucapan boleh untuk dibatalkan. Ya, saya kamu nanti kasih rumah, tapi 3 hari setelahnya nggak jadi deh. Nah, itu tidak masalah. Tapi kalau sudah diserahkan kemudian diambil lagi, nah ini yang tidak boleh. Ya, itu sama saja seperti dalam hadis seekor anjing yang memakan muntahannya. Ya. Nah, kemudian yang namanya hibah itu ya ketika sehat. Ya. Nah, sehingga nanti kalau sudah dalam keadaan sakit itu bukan namanya hibah, tapi namanya wasiat. Ya. Nah, bisa saja nanti kemungkinannya adalah anak yang meninggal atau ada anak yang berhak tetapi dia meninggal. Ya. Nah, sehingga nanti pembagian warisan itu bisa berubah. Ya, artinya ada anaknya yang terlebih dahulu meninggal daripada orang tuanya, sementara orang tua itu sudah membagi. Ya. Nah, sehingga pembagian ini pembagian yang tidak sah. Ya, artinya orang hidup tidak bisa membagi harta warisannya. Ya. Dan harta warisan itu atau harta yang dimilikinya bisa bertambah, bisa berkurang, dan bisa jadi juga ada anaknya yang sudah meninggal. Nah, sehingga kita perlu itu membedakan yang namanya hibah, waris, dan wasiat. Nah, ini pembagiannya seperti ini. Ya. Jadi yang namanya waris itu penetapannya setelah wafat, penyerahannya setelah wafat, ya. Penerimanya hanya ahli waris. Nah, ukurannya sesuai dengan ketentuan ya ilmu faraid. Hukum bagi pemberi adalah wajib. Ya, seperti itu. Nah, berbeda nanti dengan hibah. Hibah itu sebelum wafat, ya. Waktu penyerahannya pun sebelum wafat. Penerimanya bisa siapa saja, bukan hanya ahli waris. Ya. Nilai hartanya bebas, ya, sesuai dengan keinginannya. Nah, tetapi nanti dia hukumnya sunnah. Tapi kalau sudah hibah itu, ya, diakadkan, apalagi ya, ketika itu maka wajib untuk diserahkan. Ya. Berbeda nanti dengan wasiat. Wasiat itu penetapannya sebelum wafat dan waktu penyerahannya setelah wafat. Ya. Penerimanya selain ahli waris. Nah, maksimal adalah 1/3 dari harta peninggalannya. Nah, wasiat ini hukumnya sunnah. Tapi kalau sudah diakadkan maka ini menjadi wajib. Nah, jadi nanti membagi harta warisan ketika orang tua masih hidup itu bercampur di dalamnya akad waris, hibah, dan wasiat. Sehingga tidak jelas. Ya. Apakah ini waris, hibah, atau wasiat? Ya, sehingga nanti pembagiannya tidak sah dan harus diulang. Nah, ini yang susah. Ya, diulang ini sudah kebacut misalnya. Ya, sudah dijual, sudah dipakai, ya seperti itu. Ya. Nah, yang ketiga, harta bersama suami istri atau yang disebut dengan namanya monogami. Nah, ini sebetulnya ada di dalam undang-undang perkawinan, ya. Nah,
tahun 74 dan di kompilasi hukum Islam. Tetapi sebetulnya apa? Harta gunung ini tidak ada di dalam Islam. Ya, artinya apa? Secara otomatis suami dan istri itu akan memiliki harta bersama setelah apa? Dia menikah. Ya, karena nanti apa? Suami bekerja, mungkin istri juga apa? Bekerja. Ya, atau nanti apa? Suami yang banyak bekerja, istri apa? Bekerjanya tidak terlalu banyak. Atau begitu sebaliknya. Ya, apalagi nanti apa? Tidak ada kejelasan antara suami dan istri sebelum menikah. Berapa harta yang dimilikinya dan berapa harta dimiliki oleh istri. Sudah saling percaya. Ya, sampai akhirnya apa? Ya, terjadilah masalah, kemudian terjadilah perceraian. Nah, maka di kita ini yang paling lama dan rumit pengurusannya harta gunung. Ya, akta cerai sudah turun. Ya, suami dan istri mungkin apa? Sudah menikah lagi. Ya, tetapi nanti penyelesaian harta gonogininya masih apa? Terus berjalan di pengadilan. Ya. Nah, apalagi nanti apa? Harta gonogini ini dalam pasal ya, bukan pasal 35, tetapi apa? Di kompilasi hukum Islam di pasal 86 sampai 96 disebutkan apa? Ya, pembagiannya adalah 50%, 50%. Setengah-setengah. Ya, karena itu rugi suami. Kalau misalnya suami yang kerja atau nanti istri yang kerja, nanti apa? Ya, rugi suami apa? Istrinya. Ya, seperti itu. Nah, apalagi nanti apa? Tidak diketahui secara pasti perhitungan harta suami dan istri. Ya, berbeda kalau itu diketahui secara apa? Pasti dengan ada catatan dan lain sebagainya. Nah, maka nanti apa? Di dalam syariat Islam ya, ketika ada persengketaan seperti ini, nanti apa? Pembagiannya berdasarkan ya mufakat. Ya, rela sama rela. Tapi kalau nanti misalkan ya masing-masing ayat-ayat ya sudah masuk ke pengadilan. Ya, dan pengadilan yang memutuskan. Ya. Nah, yang keempat ya, harta almarhum dikuasai oleh apa? Istri. Ya. Jadi apa? Ketika suami meninggal itu apa? Ya, seakan-akan ada anggapan semua hartanya jadi milik apa? Istri. Ya, apalagi nanti misalkan tuh kan ibunya nggak bekerja gitu kan. Nah, dari mana nafkahnya? Padahal nanti antara suami dan istri itu ada hak waris mewaris. Ya, artinya pembagian harta warisan untuk apa? Istri. Ya, nanti diatur di surat An-Nisa ayat 12. Kalau ya suami dan istri itu ya dia apa? Ya tidak meninggalkan anak, maka nanti apa? Istrinya dapat seperempat. Ya, kalau meninggalkan anak, nanti istrinya mendapat seperempat. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apa? Bagaimana nafkah untuk istri? Ya. Nah, maka apa? Nafkah untuk istri itu adalah kewajiban kerabat yang mampu menafkahi, ya, seperti itu. Jadi kalau ada kerabatnya yang mampu, baik itu dari pihak suami atau dari pihak istri itu sendiri, ya, itu nafkahnya dari apa? Mereka, terutama nanti dari apa? Suami. Ya, jadi kerabat suami yang mampu, maka apa? Dia menafkahi kerabat yang kurang mampu. Ya. Baik itu nanti orang tuanya atau mungkin ada anak-anak yang sudah bekerja atau nanti pamannya atau lain sebagainya. Ya, nah ini yang keempat. Nah, yang kelima adalah apa? Bagi waris menunggu salah satu pasangan meninggal dunia. Ya, suaminya meninggal, bagi warisnya nanti nunggu apa? Istrinya meninggal. Ya, anak-anaknya sudah nggak sabar. Ya, sudah ingin selamat mendapatkan bagian apa? Warisan. Nah, ditunggu kapan nanti ibunya apa meninggal. Ya, ditunggu seperti itu. Belum tiba. Ya, seperti itu. Nah, tentu nanti apa? Ya banyak alasan-alasan ya seperti itu.
ya, entah nanti suaminya yang mewasiatkan dan lain sebagainya. Nah, yang keenam adalah apa? Bukan ahli waris tetapi merasa paling berhak. Ya, bertambahnya rumit pembagian waris di kita karena apa? Banyak kerabat yang sebetulnya bukan ahli waris tapi merasa apa? Berhak. Artinya apa? Dia tidak terdaftar dalam struktur ahli waris. Nah, jalurnya seperti apa? Ya, jalurnya seperti apa? Keluarga yang berstatus angkat, anak angkat, ayah angkat, ibu angkat, saudara angkat, paman angkat, semuanya semua tidak dapat apa-apa waris. Atau yang kedua jalurnya statusnya apa? Tiri, ya, anak tiri, ibu tiri, ayah tiri. Kalau kita namanya sambung, ya, ayah sambung, anak sambung, tiri, seperti itu. Atau jalurnya mantan, ya, mantan suami, mantan istri, itu tidak. Ya, nanti berbeda kalau misalkan begini kondisinya. Suami dan istri menikah setelah akad, ya. Kemudian nanti apa? Ketika itu terjadi talak atau cerai. Nah, ketika pada masa iddah suami menikah, maka istri yang sudah dicerai tetapi masih pada masa iddahnya suami itu meninggal, dia tetap ada bagian hak warisnya. Ya, kecuali nanti kalau sudah melewati masa iddahnya, ya, karena masa iddah ini nanti apa? Masa di mana seorang istri itu menunggu, ya, untuk bisa menikah kembali. Dan masa itu nanti boleh suami dan istri itu untuk rujuk, ya, seperti itu, ya. Termasuk memang apa? Dia itu memang bukan ahli waris seperti menantu, ya, mertua, ipar, ya, dan lain sebagainya. Ini bukan ahli waris. Atau nanti ada mereka yang terhijab, ya, dan terlarang untuk mendapatkan. Jadi nanti kalau kita lihat ada 22 ahli waris, tetapi hanya 6 pihak saja yang pasti akan mendapatkan kalau mereka masih hidup. Ya, anak laki-laki, anak perempuan, suami, istri, ayah dan ibu. Ya, maksudnya apa? Ayah ibu dari yang meninggal. Kalau dia masih ada. Ya, itu yang pasti dapat selama mereka masih apa? Sedangkan yang lain, ya, itu apa? Bisa dapat, bisa tidak. Kalau dia itu apa? Ya, kalau tidak dapat karena terhijab, terhalang. Ya, seperti itu. Nah, yang ketujuh adalah apa? Bagi waris berdasarkan apa? Kesepakatan. Ya, rela sama rela, ridho sama ridho. Jadi disangkanya itu apa? Ya, kalau sudah rela sama rela, ya sudah. Ya. Padahal kan apa? Pembagian waris itu berkaitan dengan apa? Aturan atau syariat Allah. Itu tidak ditentukan dengan rela atau tidak rela. Ya, kalau misalkan kita ambil analoginya, misalkan orang berzina itu rela sama, ya, orang yang misalkan apa pergi ke pasar kembang itu ya rela sama rela. Setelah sepakat harganya, rela sama rela. Tapi apakah itu berarti berarti itu menjadi halal? Kan tidak. Ya, demikian pula dengan pembagian apa? Waris. Kalau sepakat misalkan, ya tetap saja. Ya, kalau itu menyalahi aturan syariat, itu yang apa? Ya, berdosa. Ya. Nah, yang ke-8 adalah apa? Bagi waris menggunakan aturan adat. Tadi yang kita sebutkan di dalam kamus besar, ya, bahasa Indonesia. Ya. Padahal kalau kita lihat ayat di dalam surat An-Nisa yang menjelaskan tentang pembagian waris itu juga adalah salah satu alasannya respon terhadap tradisi jahiliyah. Jadi dalam tradisi jahiliyah pun sudah ada waris, tetapi warisnya itu apa? Menyalahi aturan. Sehingga apa? Anak perempuan tidak mendapat harta warisan. Anak laki-laki yang belum bisa berperang tidak mendapat harta warisan. Anak angkat justru apa? Menerima warisan. Atau anak mewarisi apa? Ibu tiri. Ya. Nah, ini adalah tradisi dalam jahiliyah. Nah, kalau kita nanti menggunakan hukum adat dalam
waris itu juga sama. Ya. Nah, yang kesembilan adalah apa? Menunda, ya. Bagi waris itu sampai dengan apa? Ahli waris itu meninggal. Jadi ditunda-tunda. Ya, dan ini yang banyak ditunda. Mungkin apalagi nanti dengan adat ketimuran kita yang pakai. Ya, apalagi nanti baru 40 harinya sudah bicara apa? Waris. Hanya saru gitu kan, seperti itu ya. Baru 40 hari meninggal nanti apa? Ya, bicara tentang waris ya. Padahal yang namanya waris itu harus segera untuk dibagi ya, harus segera dibagi. Karena nanti kalau ditunda-tunda, nah ini akan semakin rumit, akan semakin nanti banyak ahli waris yang sudah meninggal, sehingga nanti meninggalkan kepada anak cucunya sesuatu yang tidak jelas. Padahal nanti bisa jadi itu menjadi sumber persengketaan, permusuhan di antara ahli waris, sehingga nanti banyak ahli waris yang sifatnya ya dia tidak punya bukti dan lain sebagainya ya, sehingga nanti ya seperti yang saya sampaikan tadi terjadi yang namanya ya deadlock itu artinya sudah dibiarkan begitu saja sampai nanti ahli warisnya semua ya meninggal seperti itu ya. Nah, yang terakhir yang ke-10 adalah ahli waris pengganti. Nah, ini yang ada disebut dalam kompilasi hukum Islam ya. Jadi pasal waris yang bermasalah dalam kompilasi hukum Islam ya, artinya apa? Bila seorang anak yang seharusnya menjadi ahli waris meninggal terlebih dahulu sebelum ayahnya yang menjadi pewaris wafat. Nah, jadi syarat menjadi ahli waris itu dia ketika pewaris itu meninggal dia masih dalam keadaan hidup. Tapi kalau dia sudah meninggal duluan daripada pewaris, dia tidak berhak. Nah, sekarang nanti digantikan dengan anaknya. Nah, maka naik nanti menjadi pengganti, namanya ahli waris pengganti ya. Padahal nanti ya tidak dikenal namanya ahli waris pengganti karena dia sebenarnya tidak berhak ya. Nah, dalam syariat kita ada solusinya itu dengan hibah ya kepada ya, dengan hibah ya, atau nanti dengan menggunakan wasi karena memang mereka bukan ahli waris ya, bukan ahli waris karena dia sudah meninggal terlebih dahulu ya. Nanti kita mungkin karena ya kasihan lah seperti itu. Nah, tapi kalau kasihannya nanti berujung pada ya istilah perekayasaan hukum ya, nanti jadi masalah ya. Jadi hukum syariat direkayasa kemudian ya nanti muncullah namanya ahli waris pengganti ya, seperti itu. Padahal dalam syariat sudah ada solusinya. Jangankan ya misalkan kalau misalkan ya itu masih kerabat dekat lah istilahnya. Kalau misalkan tetangga kita saja ya, ada yang anak yatim misalnya, kemudian dia itu dengar ya kita ini sedang bagi-bagi waris, itu dianjurkan untuk kita kasih ya, istilahnya supaya ya supaya untuk membesarkan hati mereka ya. Misalnya kebangetan ya tanggungnya yatim misalnya bagi-bagi waris kok dapat tapi itu tidak wajib ya, seperti itu ya, supaya untuk ya menjaga para ya. Nah, tetangga saja yang yatim ya, mereka mendengar kita sedang bagi-bagi waris ya dikasih, apalagi nanti kalau misalkan tadi misalkan saudara kita yang sudah meninggal dia meninggalkan istri dan anak seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin dan hadirat ya yang berada di Allah Subhanahu wa taala, ini 10 ya penyimpangan ya dalam pembagian waris di Indonesia. Ya, tentu ini 10 ini yang umum yang kita dapatkan seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Allah a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu waris itu terbagi itu ditandai kenapa Ustaz?
Gimana? Orang tua meninggal, Iya. punya tanah 3, masih atas nama orang semua, Iya. lagi semua. Ya. Itu terbagi, waris terbagi itu selama ganti sertifikat balik nama atau apa? Kapan waris tersebut sudah terbagikan? Ya, jadi kalau pembagiannya ini nanti ya, kalau misalkan ya satu keluarga agak kesulitan untuk membagi waris, tapi dia punya keinginan. Nah, sebetulnya di kantor urusan agama itu sudah ada ya petugas yang menerima untuk konsultasi apa waris. Jadi kadang-kadang KUA ini kita anggapnya sebagai apa? Ya, urusan nikah aja. Nah, kalau ada ya konsultan untuk apa? Untuk waris seperti itu. Apalagi nanti di kota-kota besar ada konsultan swasta ya tentang hukum waris. Nanti kita ini kan banyak pilihan, mau pakai hukum agama ya nanti ke pengadilan agama, pakai hukum ya negara ya. Harus ada ikrarnya kan? Iya, karena kalau setelah nanti misalkan ya suami meninggal ya dia meninggalkan harta warisan dan seterusnya, nanti itu pengurusannya bisa apa ya ke instansi yang terkait ya untuk pengurusan misalkan apa, oh ini sudah meninggal ada bukti surat keterangan meninggal, nanti kemudian untuk pengurusan jatuh warisnya nanti diwakilkan kepada apa salah satu ahli waris dengan persetujuan daripada apa ya ahli waris yang lainnya, itu bisa seperti itu ya. Nah, cuman masalahnya apa? Keinginan, kesadaran untuk membagi waris dengan cara apa? Syariah. Nah, itu saja. Kan kalau kita banyak pilihan tadi, ya mau pakai apa namanya? Ya hukum negara ya nanti sama bisa. Mau pakai hukum syariat juga ada, gitu kan. Nah, tinggal pilihan saja seperti itu. Ya. Nah, jadi nanti untuk pengurusannya itu teknisnya, Pak. Ya, tapi nanti setelah orang tua bapak saya meninggal, istrinya masih ada 3 anak, ya sudah dibagi saja. Ya, jadi yang berhak mendapatkan nanti apa? Istri karena meninggalkan dia sampai 1/8. Nah, nanti 3 anaknya dia namanya asobah, sisa. Jadi 7/8 ya. Nah, nanti 3 anak itu kalau laki-lakinya lebih mudah. Kalau semuanya laki-laki tinggal dibagi rata. Tapi kalau misalkan anaknya ada 2 perempuan atau 1 laki, tinggal dibagi saja seperti itu. Ya. Nah, tinggal nanti apa untuk teknisnya kan ini bentuknya harta tidak bergerak. Ya, tanah, rumah nanti itu bisa ditaksir. Ya, dan lembaga yang untuk berwenang untuk otoritas bertaksir kan ada ya, seperti properti ya seperti itu. Oh, tanah ini kira-kira ini berapa nih? Ya, taksiran nilainya. Oh, rumah ini berapa dan seterusnya. Ya. Nah, seperti itu. Atau misalkan ada di kita ini dengan istilah namanya disusui. Ya, tapi kadang-kadang kalau disusui itu apa? Ya, curang. Curangnya apa? Harganya harga dulu. COP. Iya. Jadi misalkan itu dulu harganya pas beli rumahnya orang tua kita sekian misalkan, itu dibelinya segitu. Nah, itu kan seperti kalau dijual kan juga lebih mahal. Ya, tapi kalau kasusnya anaknya itu masih kecil-kecil gimana? Ya, kalau anaknya itu masih kecil, maka di sini harus ada wali yang mengelola. Tapi ya, seperti misalkan kerabat dan lain sebagainya, yang ditunjuk untuk mengelola. Dalam arti misalkan, oh ini misalkan untuk kebutuhannya dia kelola. Intinya kalau kan ada kebutuhan untuk hidup sampai dia mungkin dia sadari baru bisa dilakukan. Nah, tapi untuk kebutuhan selama hidup itu kan si istri misalnya nggak kerja misalnya. Ya. Nah, itu dia ngambil dari harta warisan itu boleh tulis. Nah, jadi nanti kalau misalkan istri yang ditunjuk sebagai apa namanya pengelolanya, jadi dia yang mengambil dari situ. Ya, tetapi sudah dibagi secara jelas, misalnya 3 anak itu si ada berapa sudah kasih sampai dewasa habis. Nah, Kasusnya kalau sampai dewasa habis ya, ini kan kembali kepada ibunya itu, ya ibunya. Atau mungkin bisa saja nanti apa ada uang pensiun ya. Nah, itu kan bisa juga seperti itu. Karena pensiun itu dia apa? Dia dapat setiap bulan. Akhirnya dia menjadi nafkah dan seterusnya. Ya. Pensiun kalau meninggal kan sudah putus. Kenapa? Pensiun itu kalau sudah
pensiunnya yang berhak pensiun meninggal dan putus. Ya, tapi nanti ada namanya apa? Wasit janda. Ah, Cuma 3 bulan Dulu itu kan. ya, ini aturannya saya nggak kurang paham ya aturannya seperti itu. Ya, oke, silakan. Kalau anak itu sudah meninggal duluan, Ya, itu kan apa tidak jatuh sama cucunya yang ya, benar ya? Iya. Artinya haknya itu masih seperti warisan kalau anak laki-laki sekian, kalau perempuan sekian, Iya. tapi jatuh ke anak yang almarhum itu ya. Anaknya. tidak jatuh, Tidak ya, jatuh. tidak jatuh, Artinya nggak dapat bagian. nggak dapat. Nah, cuma nanti skemanya pakai apa? Hibah atau wasiat. Ya, Misalnya, gitu. Ya, ya pakai hibah itu Pak. Hibah nanti misalkan si apa namanya si orang tuanya misalkan tahu misalkan ini anak saya sudah meninggal, dia meninggalkan istri dan anak, saya kasih hibah, saya kasih wasiat gitu kan. Nah itu makanya pentingnya wasiat itu seperti itu. Atau kalau misalkan si pewaris itu tidak memberikan hibah atau wasiat, nah nanti ahli waris yang lain juga memberi apa hibah wasiat. Ya, ini bagian saya misalnya kasih yang sekian seperti itu. Tapi itu sesuai dengan apa kerelaannya. Ya, dan itu tidak wajib. Nah, seperti itu. Ya, terakhir mau Pak. Kalau hibah itu diberikan untuk menutup kekerabatan. Artinya mestinya ada hak kerabatan. Tetapi karena dia khawatir duitnya habis, dibagilah masih hidup hibah. Itu boleh nggak? Dosa nggak? Maksudnya gimana hak kerabatan itu gimana Pak? Jadi seperti tadi ada orang yang mestinya dapat, katakan saya punya anak 2 Iya. putri. Itu kan ada jalur yang harus sebagian kepada saudaraan. Nah, tapi dibagikan masih hidup, dihibahkan semuanya, itu dosa nggak? Enggak. Nggak dosa. Enggak. Kalau hibah, tapi kan ya kasihan nanti kan yang nggak dapat. Makanya namanya wasiat itu juga sepertiga karena apa? Dikhawatirkan ahli waris dapatnya apa? Ya sedikit. Apalagi kalau dihibahkan semua. Gimana Pak? Ya kalau misalkan anaknya membeli dalam hal misalkan nanti apa? Fikih tentang birrul walidain, orang tua dan anak itu bisa berakad. Ya termasuk hutang piutang. Misalkan anaknya bapaknya pinjam misalkan, saya pinjam uang misalnya, itu akad hutang piutang. Ya, maka nanti si bapak harus juga nyaur hutang. Nah, nanti boleh berakad gitu. Nah, tetapi nanti ya, yang tidak diperbolehkan adalah berbeda ketika terjadi sengketa. Misalkan ya bapaknya tidak mampu membayar hutang, itu tidak boleh anaknya mengajukan ke pengadilan. Ya beda kalau misalkan yang berhutang orang lain ya, itu boleh misalkan. Tapi kalau bapaknya itu tidak boleh. Ya. Di akhirat tanya gitu. Ya. Di akhirat ditanya gitu. Iya. Tetap tanya. Iya gitu kan. Ya misalnya tega gitu kan misalkan ada. Kalau diganti ini ya Ustaz, orang tua tidak bisa mengembalikan, tapi diganti hitung-hitungan dengan harta yang masih dimiliki. Ya, jadi nanti harta peninggalan itu dikurangi hutangnya, dikurangi dengan wasiat kalau ada, dikurangi dengan biaya penyelenggaraan jenazahnya, baru setelah itu menjadi harta warisan. Ya, nah jadi itu bisa seperti itu. Ya, nah begitu. Wah, Allah ya. Saya kira demikian ya Bapak Ibu yang berada di Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.